Bismillahirrahmanirrahim. Wala ghufrana li dzambi syirk. Tidak ada ampunan untuk dosa kemusyrikan. Artinya semua dosa ada ampunannya kecuali dosa kemusyrikan. Apakah kemusyrikan itu suatu dosa? Mungkin saya bisa beranggapan kemusyrikan bukan dosa. Mencuri dosa. Membunuh dosa, mabok dosa, berzina dosa, musyrik bukan dosa. Sebab kalau dosa itu semua dosa diampuni. Kecuali musyrik, berarti musyrik itu bukan dosa. Lah, kenapa musyrik itu tidak diampuni? Sekarang begini, ketika anak saya mencuri uang saya marah, saya hukum, selesai. Anak saya tidak berangkat sekolah, bolos, saya marah, selesai. Tapi ketika anak saya tidak mengakui saya sebagai orang tuanya, apa yang harus saya maafkan? Paham nggak? Lalu siapa yang mau dimaafkan? Yang bukan anak saya. Dia tidak mengakuinya. Dia minta uangnya kepada orang lain, bukan kepadaku. Dia sakit minta berobat kepada orang lain, karena dia sudah melihat aku bukan bapaknya lagi. Lalu bagaimana aku mengampuninya? Itu logika seperti itu. Mengapa musyrik itu tidak diampuni? Ya karena tidak mengakui. Itu persoalannya. Supaya jelas. Jadi boleh kan saya berbeda pendapat bahwa kemusyrikan bukan suatu dosa. Sebab innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Kalau musyrik tidak diampuni berarti bukan dosa itu mah. Ya. Mata-mata sahibu alaihi, ketika seseorang mati dalam keadaan musyrik. Wa idza mata lan nalikane mati sapa sahibuhu wong kang duwe kemusyrikan alaihi ing atase kemusyrikan, artinya dia mati dalam keadaan musyrik. Bainama babul maghfirati maftuhun likulli dzanbin siwahu, sementara pintu ampunan selalu terbuka untuk semua dosa selain musyrik. Indama yasha'u, indama yasha'ullah, ketika Allah berkehendak. Wasababu fi ta'zimi jarimati syirki. Nah, kalau jarimah itu saya setuju, bukan dzanbun. Kejahatan, kriminal. Ya, jadi bukan dosa. Sebab yang melatar belakangi kenapa kejahatan musyrik itu dilihat sebagai kejahatan yang besar, wa khurujuha min dairatil maghfirati, dan kemusyrikan berada di luar wilayah ampunan. Anna man yusyriku billahi, bahwasanya siapapun yang mensekutukan Tuhan, yakhruju an hududi al-khair, dia sudah keluar dari batas-batas kebajikan, dari garis-garis kebajikan, wassalahi, dan kelayakan, tamaman, secara sempurna. Wa tuhsidu kulla fitratihi, dan merusak seluruh nalurinya, fitrahnya, bihaitsu la tasluhu abadan, di mana kemusyrikan merupakan sesuatu yang sangat tidak layak untuk diampuni. Wa man yusyrik, atau kama qala ta'ala, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mensekutukan Tuhan, dia berarti sudah terlalu jauh tersesatnya. Ketersesatannya terlalu jauh.
Kalau kamu tersesat mau ke Brungut, tetangga desa kita, tersesatnya sampai Jatibarang, ini belum jauh. Ini mah mau ke Brungut, tersesatnya sampai ke Belanda. Tersesatnya sampai ke Amsterdam. Sebab dia pikir Brungut itu adanya di sebelah Perancis dikiranya. Itulah persoalannya. Dan ketersesatan yang jauh inilah yang diklaim oleh setan yang menggoda manusia ketika dikonfrontir oleh Tuhan. Karena manusia yang masuk neraka itu karena tersesat jauh. Ketika ditanya kenapa engkau bisa masuk neraka, kan aku digoda oleh setan. Setan dipanggil dan konfrontir, panggil sini setan, apa betul kamu menggoda manusia ini sampai dia tersesat? Jawaban setan, tidak. Wa qala qarinuhu ma atghaituhu. Kama qala ta'ala, setan yang mendampingi dirimu itu akan mengatakan bukan aku yang menyesatkan dia, walakinnahu kana dhalalan ba'ida, itu tersesat sendiri, tersesat jauh sendiri. Aku yang tidak pernah menyesatkan, aku hanya pernah nyenggol dikit aja, senggol dikit gitu, sehingga titik tolak Anda bergeser hanya 1/1000 mili bergesernya. 1/1000 mili bergeser dari titik tolak. Setelah 10 km berapa nyimpangnya itu? Makin jauh? Makin jauh lagi. Dan seterusnya. Itulah yang jadi persoalan. Bahwa akhirnya ketersesatan itu, setan hanya menyesatkan titik tolaknya. Tapi dia tersesat jauh adalah tersesat sendiri. Kata setannya begitu. Lalu dia pun tertawa terbahak-bahak. Dasar manusia goblok semuanya itu. Makanya sebelum kita jauh tersesat, itu yang sering-sering bertanya, malu bertanya, sesat di jalan. Pak Haji mau nanya rumahnya Bang Hasan di mana? Desa Cadang Pinggan. Oh, dari sini terus nanti lewati jembatan Mencos, terus ada pom bensin pertama lewat. Nah, nanti ada pom bensin kedua, udah kelewatan, muter balik. Nah, nanti dari pom bensin itu sekitar 5 rumah di situ. Nggak ketemu lagi, nanya lagi. Iya kan? Sampai depan pom bensin ini. Oh, ini pernah Jalan Pingkan. Wah, saya mau sana kelewatan. Muter lagi sampai Arga Winaun. Nggak ada masalah. Yang sering bertanya. Makanya kita itu sering dalam beramal, ya, mengabdi kepada Tuhan. Itu jangan sampai malas bertanya. Jangan takut kelihatan gobloknya. Jangan takut ketangguhan bodohnya. Nggak ada masalah. Memang manusia nggak boleh bodoh. Sangat boleh. Ya udah nanya lagi terus gitu. Ya, supaya kalaupun tersesat tidak terlalu jauh. Itu maksud dhalalan ba'ida itu ketersesatan yang terlalu jauh sekali. Dhalalan ba'ida. Jadi tersesatnya supaya jangan jauh, ya kita harus saling bertanya. Bagaimana caranya? Ya dekat dengan sumber informasi. Dekat dengan para ulama, dekat dengan para kiai, dekat dengan para aulia. Dekat dengan pusat-pusat pengetahuan, keilmuan, ya kan begitu.